Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tata Trinova Murna Putra. Saya dari Teknik Elektro semester 2 di kelas A dengan NIM 23061200002. Dalam pertemuan pertama ini berada di matkul yang berbeda, yaitu arsitektur komputer. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara komputer bekerja. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam PPT-nya. Baik, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu interaksi antar komponen komputer. Nah, jadi saya akan membahas tentang interaksi dari komponen-komponen komputer, termasuk dari komponen komputer itu sendiri. Jadi, kita masuk ke dalam slide pertama, yaitu komponen dalam komputer. Komponen dalam komputer ini yang pertama adalah CPU. Jadi CPU ini merupakan komponen yang lumayan penting ya, bisa dibilang paling penting ya malahan. Karena CPU ini merupakan otak ya, otak dari komputer yang melakukan pemrosesan utama. Jadi CPU ini menerima instruksi dari memori dan melakukan operasi aritmatika serta logika untuk mengolah data. Jadi CPU ini melakukan 3 pengerjaan ya, yaitu aritmatika, logika, dan juga kontrol. Kalau aritmatika itu yaitu bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini terjadi ya di dalam unit aritmatika ini di dalam CPU, di mana instruksi-instruksi aritmatika itu dieksekusi. Namun pengerjaan ini ya dasar lah ya, hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Lalu yang kedua itu ada logika ya setelah aritmatika dalam pengerjaan dari CPU. Jika logika ini melibatkan operasi yang logis seperti AND, OR, dan NOT itu ya. Ini terjadi di dalam unit logika di dalam CPU, di mana data itu diproses dan diputuskan logis untuk dibuat berdasarkan kondisi yang diberikan. Lalu ada kontrol ya. Kontrol ini merupakan otak dari CPU yang mengatur aliran instruksi-instruksi dan data ya di antara unit-unit yang berada di dalam CPU dan memastikan bahwa instruksi-instruksi itu dieksekusi dengan benar dan juga urut ya. Jadi secara keseluruhan sistem aritmatika, logika, dan kontrol itu bekerja sama untuk menjalankan instruksi-instruksi dari program yang dijalankan oleh komputer. Itu mengubah data dan membuat keputusan yang logis dan mengontrol aliran instruksi-instruksi untuk melakukan tugas-tugas yang diminta. Dan proses ini dilakukan secara cepat ya, sangat cepat. Meskipun penjumlahan yang lumayan banyak itu dilakukan dengan cepat ya, sehingga membuat komputer kita ini sangat efisien untuk dilakukan pengerjaan dengan cara yang cepat. Lalu komponen yang kedua ini ada memori ya. Jadi memori ini terbagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. Kalau RAM itu adalah Random Access Memory ya. RAM itu digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses oleh CPU. Kalau ROM atau Read Only Memory itu berisi instruksi dasar untuk memulai sistem dari komputer itu sendiri. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga ada storage ya, storage atau penyimpanan. Jadi contoh dari storage ini seperti hard drive itu ya, dan juga SSD digunakan untuk menyimpan data jangka panjang ya. Data yang disimpan ini untuk diakses dan diproses oleh CPU sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang selanjutnya ada motherboard ya, atau papan induk. Kalau papan induk ini merupakan tulang punggung ya dari sistem komputer, karena ini merupakan sirkuit ya.
sirkuit yang menghubungkan semua komponen utama seperti CPU, RAM, storage, dan perangkat input ataupun output ya. Dan yang selanjutnya perangkat input ya. Perangkat input ini seperti keyboard dan mouse ya. Sesuatu yang kita pegang ya, sesuatu yang kita lakukan inputnya itu dari kita sendiri. Jadi itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Lalu yang terakhir ini ada output ya. Jadi kalau output ini contohnya seperti monitor atau printer gitu ya. Sebuah pengeluaran yang hasil dari yang kita masukkan itu. Jadi itu menampilkan hasil dari pemrosesan data yang dilakukan ya oleh komputer. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk proses atau alur pekerjaan dari komputer itu sendiri ya. Komputer ini memiliki proses yang dimulai ketika perangkat input itu mengirimkan data ke CPU melalui motherboard itu tadi. Lalu CPU itu mengakses instruksi dari memori dan melakukan operasi ya yang diperlukan. Lalu data yang diproses itu kemudian disimpan sementara di RAM ya. Dan jika perlu disimpan secara permanen di storage. Nah, akhirnya hasilnya itu ditampilkan melalui perangkat output ya, seperti monitor atau lain sebagainya lah ya. Dan semua komponen ini bekerja bersama-sama untuk menjalankan program dan memberikan output yang diinginkan oleh pengguna. Jadi seperti itu untuk proses pekerjaan operasi dari komputer itu sendiri. Lalu kita masuk ya ke dalam slide yang ketiga, yaitu sistem bus ya. Jadi sistem bus ini adalah sebuah jalur komunikasi ya, yang melewati sirkuit dari motherboard itu tadi, yang menghubungkan berbagai komponen ya dalam sebuah komputer. Contohnya seperti CPU, RAM, dan perangkat input atau output itu ya. Dan ini memungkinkan sebuah transfer data dan instruksi antara komponen-komponen tersebut. Nah, jadi ini bisa mentransfer ya. Lalu sistem bus itu terdiri dari beberapa jalur data ya yang mentransfer informasi itu. Jalur alamat yang menunjukkan lokasi di mana data disimpan atau dibaca, dan juga jalur kontrol yang mengatur dari arus data. Lalu pembahasan yang terakhir ya, yang nomor 2 ini adalah DMA ya, atau Direct Memory Access ya. Sesuai namanya, direct yaitu langsung. Jadi ini adalah sebuah metode ya yang memungkinkan perangkat keras lain ya seperti kartu grafis atau kartu suara untuk mengakses langsung dari memori itu. Jadi langsungnya itu dalam arti tanpa sistem CPU ya, tanpa campur tangan dari CPU. Jadi DMA ini melakukan prosesnya itu secara mandiri sehingga sangat cepat ya, tidak ribet melalui CPU. Ini sangat mempercepat transfer data antara perangkat dan memori ya. Karena data itu dapat dipindahkan langsung ya dari input ya tanpa melalui CPU. Jadi DMA ini sangat berguna dalam situasi di mana transfer data yang cepat itu sangat diperlukan. Seperti pengiriman data ya, atau dari perangkat penyimpanan, atau saat mentransfer data yang besar ya antara memori perangkat input output dan memori. Jadi seperti itu untuk sistem dari DMA. Nah, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya dari interaksi dalam komponen komputer itu sendiri. Baik, jadi pembahasan saya sampai sini saja untuk materi yang pertama. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya ya, dalam tugas-tugas yang selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini.
dan jangan lupa subscribe ya. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.